Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pertemuan ke-16, perawatan dan pengoperasian genset. Nah, genset atau generator itu sebagai jantung kelistrikan yang ada di atas kapal. Atau generator saya berfungsi sebagai pembangkit daya listrik yang memegang peran krusial, terutama sebagai sumber tenaga cadangan saat sumber utama mengalami kegagalan. Mengingat fungsinya yang sangat vital, sudah seharusnya lah sebuah genset itu harus dioperasikan dalam kondisi ideal agar dapat bekerja secara normal dan menghasilkan daya listrik yang optimal dan dapat diandalkan kapanpun dibutuhkan. Namun dalam prakteknya seringkali genset itu dioperasikan dalam kondisi kurang baik atau kurang ideal karena penempatan, terutama pada penempatannya yang tidak stabil, ventilasinya yang buruk, maupun beban yang berlebih. Ini sering disebabkan karena ketidaktahuan operator terhadap persyaratan penting dalam pemasangan pengoperasian dan perawatan gensetnya. Nah, aturan paling fundamental dalam mengoperasikan genset itu terlalu merujuk kepada buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik. Jangan pernah menjalankan mesin genset itu jika Anda belum memahami dengan baik. Pastikan setiap personel yang ditunjuk sebagai operator telah mendapatkan pelatihan yang benar dan mengetahui prosedur yang tepat. Buku petunjuknya adalah sumber informasi terlengkap mengenai aplikasi atau kapasitas dan perbatasan operasional genset. Mengabaikan buku petunjuk sama juga kita mengabaikan keselamatan dan keandalan unit itu sendiri. Nah, jika genset dioperasikan dalam sebuah ruang tertutup, maka sistem sirkulasi udara itu menjadi perhatian. Ya, asap gas buang dari mesin mengandung gas yang sangat beracun. Itu harus dibuang keluar ruangan dengan baik dan terarah melalui sistem pembuangan yang kedap. Ya, pastikan ujung pipa pembuangan jauh dari area aktivitas manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Selain gas buang, udara panas dan ventilator juga harus dikeluarkan langsung dari ruangan melalui dacing atau cerobong. Sangat penting untuk memastikan ketidakadaan aliran udara panas ke dalam ruangan, karena hal ini dapat menyebabkan mesin mengalami panas berkelebihan atau overheat yang dapat berakibat fatal. Nah, setiap generator pada genset itu dilengkapi dengan sebuah pemutus sirkuit, ya, atau disebut dengan sirkuit breaker atau MCCB, yang berfungsi sebagai pengaman terhadap beban berlebih. Jika beban listriknya ditarik dari genset melebihi kapasitas maksimal, nah sirkuit breaker ini akan segera secara otomatis bekerja dan memutuskan arisan listrik untuk melindungi generator dari kerusakan. Nah, bila hal ini terjadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi beban listrik dengan mematikan beberapa peralatan. Setelah beban dikurangi, baru genset dapat dihidupkan kembali dan sirkuit breakernya di reset. Jangan pernah memaksakan genset bekerja dalam kondisi overload. Nah, saat beroperasi, genset dapat menimbulkan getaran yang cukup kuat. Karena itu, sebelum dioperasi, genset harus dipastikan diletakkan di tempat yang permukaannya benar-benar rata dan lebih baik di atas sebuah pondasi yang kuat dan stabil. Pondasi yang tidak rata akan dapat menyebabkan getarannya melebihi, yang tidak hanya merusak genset itu sendiri, tapi juga dapat merusak struktur bangunan yang ada di sekitarnya. Pemasangan rubber mounting ataupun peredam getar itu dan kedudukan genset serta pondasinya sangat dianjurkan guna meminimalisasi terjadinya transmisi getaran. Ya, menjalankan genset di lokasi yang basah, lembab ataupun tergenang air sangat berbahaya karena dapat menimbulkan risiko terhadap sengatan listrik yang mematikan. Hindarkan unit genset panel kontrolnya dari seluruh instalasi kabel daripada air hujan secara langsung. Sangat dianjurkan untuk memasang sistem pembumian atau grounding yang baik pada rangkaian genset dan beban, serta menyediakan atap pelindung yang memadai. Kelembapan tinggi juga dapat mempercepat proses korosi pada komponen-komponen logam yang terminal listriknya, sehingga dapat mengurangi umur pakai genset. Kebersihan adalah bagian dari perawatan. Genset harus selalu dijaga kebersihannya dari debu, dari kotoran, dari tumpahan cairan. Jangan biarkan kebocoran oli ataupun bahan bakarnya berlangsung lama tanpa dibersihkan karena dapat menjadi sumber bahaya kebakaran.
bersihkan juga debu, kotoran-kotoran yang menempel pada sirip-sirip radiator, karena dapat menghambat proses pendinginan. Nah, lingkungan ini di sekitar genset itu harus jaga bersih. Jangan meletakkan barang-barang yang tidak diperlukan di sekitar atau di atas unit genset, karena dapat mengganggu sirkulasi udara dan menjadi bahaya yang sangat bisa terjadi karena getaran. Ya. Jika genset diketahui beroperasi secara tidak wajar, seperti mengeluarkan getaran yang sangat tinggi, nah, suara kasar atau putaran yang tersendat, nah, tindakan harus dilakukan adalah mematikan sementara genset itu. Setelah itu lakukan pemeriksaan secara detail, teliti, untuk menemukan sumber masalah sebelum mencoba menghidupkannya kembali. Selalu waspada terhadap bahaya kebakaran. Bahan bakar dan minyak pelumas adalah bahan yang mudah terbakar. Nah, jauhkan genset dari lingkungan kerja yang menggunakan api terbuka. Pastikan tidak ada cercaran bahan bakar ataupun bagian-bagian dalam genset yang harus selalu bersih dan kontaminasi minyak. Pada umumnya, genset modern dilengkapi dengan panel AMF atau Automatic Assignment Feature, ATS atau Automatic Transfer Switch. Nah, sistem ini akan bekerja secara otomatis. Ya, saat terjadi kegagalan pada sumber listrik utama, panelnya akan memutuskan jalur dari PLN, menyalakan genset dan menghubungkan beban ke genset secara otomatis. Meskipun sistem bekerja dengan otomatis, seorang operator tetap memiliki tanggung jawab penting guna memantau proses tersebut. Operator harus memastikan transmisi berjalan mulus dan genset operasinya dengan normal selama sumber listrik utama padam. Saat genset sedang beroperasi, ya, operator harus memperhatikan beberapa hal, terutama saat menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, terutama melindungi telinga untuk meredam suara bising. Kedua, pastikan persediaan bahan bakar pada tangki harian selalu berada pada level aman dan tidak akan habis di tengah jalan. Nah, ketiga, perhatikan indikator dan parameter pada panel kontrol. Pastikan tegangan keluarannya normal 220 volt sampai 380 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Dan arus bebannya tidak melebihi 80% dari kapasitas maksimal. Nah, berada pada batas yang wajar. Terakhir, kalau catatan waktu pengoperasian dan kejadian penting lainnya di dalam buku catatan logbook. Nah, agar genset selalu dalam kondisi prima dan siap pakai, pemeliharaan rutin mutlak harus dilakukan. Untuk jadwal 2 mingguan, pekerjaan meliputi apa saja? Pengecekan kapasitas air, radiator, oli mesin, memastikan keduanya berada pada posisi level yang cukup. Lakukan juga pengecekan pada konektor dan kabel aki atau baterai. Nah, bersihkan dari korosi dan kencangkan jika kendor. Selain itu, pastikan persediaan bahan bakar cukup untuk operasional minimal 6 jam. Bersihkan unit genset dan ruangannya dari debu dan kotoran. Terakhir, lakukan running test atau pemanasan tanpa beban selama kurang lebih 15 menit untuk menjaga sirkulasi pelumasan dan kesiapan mesinnya. Nah, pemeliharaan bulanan itu mencakup semua item pekerjaan 2 mingguan, ditambah dengan beberapa pemeriksaan tambahan. Pertama, lakukanlah pengecekan level air aki atau baterai bahwa level itu ditentukan. Kedua, lakukan pengecekan atau kencangan valve yang terlalu kendor atau terlalu kencang dapat mengganggu kinerja kipas radiator dan proses pendinginan mesin. Ya. Selain itu, periksa semua indikator kontrol pada panel untuk memastikan tidak ada alarm atau penunjukan error. Pastikan juga kondisi instalasi kabel DC yang terhubung dengan sensor-sensor dan sistem pengisian aki itu dengan baik. Nah, pemeliharaan 3 bulan mencakup semua item, ya, semua item pekerjaan sebelum ditambah dengan beberapa tugas pembersihan yang lain. Mendalam, lakukan pembersihan pada filter udara, karena filter yang bersih menjamin pasokan udara yang optimal untuk pembakaran yang sempurna. Selain itu, lakukan pembuangan endapan kotoran pada tangki bahan bakar. Ya, seiring waktu kotoran dan air dapat mengendap di dasar tangki. Bukan keran pembuangan atau drain
di dasar tangki untuk membuang endapan ini. Terakhir, lakukan pengecekan pada sistem pengisian aki atau memastikan aki selalu dalam kondisi terisi atau penuh. Nah, jadwal pemeliharaan 6 bulan, fokus utamanya adalah pada sistem pelumasan. Semua item pekerjaan sebelum tetap dilakukan. Ya, ditambah dengan 2 pekerjaan wajib, mengganti oli mesin dan penggantian filter oli. Ya, seiring waktu viskositas oli akan menurun dan terkontaminasi oleh partikel logam hasil gesekan. Mengganti oli dan filter secara berkala adalah cara terbaik untuk memastikan proses pelumasan ya, mesin berjalan dengan sempurna, mengurangi gesekan, memperpanjang umur komponen-komponen internal mesin. Selalu gunakan oli dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrik. Ya, perawatan tahunan adalah perawatan paling komprehensif. Ini mencakup semua item pekerjaan sebelumnya, ditambahkan dengan penggantian komponen filter lainnya. Lakukan penggantian filter bahan bakar guna menjaga kebersihan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Lakukan juga penggantian filter udara untuk menjamin pembakaran yang sempurna. Selain itu, lakukan penggantian air radiator. Ya, cairan pendingin juga memiliki umur pakai dan kemampuan akan menurunkan seiring waktu, menyusul waktu. Terakhir, lakukan pengecekan keseluruhan pada sistem grounding ya untuk memastikan fungsinya sebagai pelindung dari gangguan kelistrikan berjalan dengan baik. Nah, kesimpulannya di sini adalah pengoperasian dan perawatan genset adalah adalah sebuah siklus yang tidak terpisahkan. Kinerja genset yang andal dan umurnya yang panjang hanya dapat dicapai melalui kombinasi antara prosedur pengoperasian yang benar dan disiplin dengan program pemeliharaan rutin yang terukur dan konsisten. Dengan memperhatikan setiap detail, mulai dari hal-hal penting sebelum mengoperasikan hingga jadwal perawatan, kita dapat memastikan bahwa genset akan selalu berada dalam kondisi siaga, siap memberikan layanan listrik dan stabil dalam keamanan dan aman kapanpun dibutuhkan, serta terhindar dari kerusakan fatal yang merugikan. Saya rasa sampai sini materi kita. Harap pelajari dengan baik.